pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Berjumpa kembali di dalam program Morning Call GPIB. Saya, Pendeta Raden Vandalia Kristiana Tampu Bolon Herman, Pendeta Pelayanan Umum GPIB yang saat ini dipercayakan oleh Majelis Sinode selaku Kepala Biro Personalia. Kita bersyukur untuk pagi hari yang kembali Tuhan anugerahkan. Namun sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita, mari kita dasari langkah kita di pagi hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang menganugerahkan kehidupan bagi kami. Dan ketika kami akan memulai untuk menjalankan langkah-langkah karya layan yang Tuhan Yesus percayakan, kami hendak mendasarinya dengan perenungan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar firman yang akan kami baca dan dengar ini dapat sungguh kami mengerti dan kami berlakukan dalam hidup kerjalayan yang Tuhan Yesus percayakan. Ya Bapa yang Maha Baik, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu juga bekerja melalui hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan seturut dengan cinta kasih Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di dalam Lukas pasal 7 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, diberkati kita yang senantiasa melakukannya hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti pernah mendengar nama ataupun mengenal salah satu pahlawan nasional Indonesia yang bernama Cut Nyadin. Cut Nyadin pernah berkata, pada waktu kita khawatir, kita terkadang lebih percaya pada masalah kita daripada janji Allah. Pada waktu kita khawatir, kita terkadang lebih percaya pada masalah kita daripada pada janji Allah. Pernyataan Cut Nyadin ini berangkat dari sebuah realita bahwa setiap manusia pasti akan diperhadapkan dengan masalah dan pergumulan. Namun, meskipun semua manusia pasti akan berhadapan dengan masalah dan pergumulan, setiap manusia mempunyai sikap yang berbeda-beda dalam menghadapi setiap pergumulan dan masalah yang ada. Bahkan ada kecenderungan sebagai manusia kita seringkali lebih fokus pada masalah, pergumulan yang kita hadapi dan lupa kalau diri kita punya Allah yang berkuasa atas kehidupan manusia. Menjadi perenungan bagi kita sebagai orang percaya di pagi hari ini. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi berbagai masalah dan pergumulan, bahkan mungkin kedukaan yang diizinkan oleh Allah terjadi dalam hidup kita. Apakah kita larut dalam pergumulan, masalah, dan kedukaan itu, atau kita senantiasa mengarahkan diri hanya kepada Allah? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kita bersyukur ketika Allah izinkan kita untuk boleh membaca kitab Injil Lukas pasal 2, pasal 7. Injil Lukas pasal 7 ayat 16 sampai dengan 17. Kalau kita membaca teks ini merupakan satu kesatuan perikop yang menceritakan tentang peristiwa Tuhan Yesus ketika membangkitkan anak seorang janda di Nain. Kalau kita mendengar kata janda, sudah pasti kita tahu bahwa dia adalah seseorang yang sudah tidak memiliki suami. Menjalankan kehidupan tanpa suami bukan hal yang mudah. Dan akan semakin sedih dan terpuruk, ternyata janda ini harus kehilangan anaknya. Anak yang menjadi harapan sang ibu harus meninggal. Pastinya janda ini akan sangat sedih dan sangat terpuruk.
Dan kalau kita lihat, perhatikan pada ayat 12 dinyatakan bahwa di tengah situasi yang begitu sedih, pada ayat 12, rombongan janda yang membawa jenazah anaknya yang sudah meninggal itu bertemu dengan rombongan Yesus. Saat Tuhan Yesus melihat janda tersebut, pada ayat 13 dinyatakan bagaimana Yesus melihat si janda dan tergeraklah oleh belas kasihan. Belas kasihan itu disertai dengan sebuah perintah, perkataan perintah, jangan menangis. Apa yang akan Bapak Ibu dan Saudara lakukan ketika di tengah kedukaan yang Bapak Ibu sedang alami, tiba-tiba ada orang datang dan katakan jangan menangis. Mungkin kita akan berpikir dari sisi kemanusiaan kita, maksudnya apa? Saya sedang berduka, kenapa saya dilarang untuk menangis? Padahal tangisan itu adalah simbol dari kedukaan yang dialami. Bapak, Ibu, dan Saudara, namun pernyataan Yesus yang menyuruh janda tersebut untuk jangan menangis, kalau kita baca selanjutnya, ternyata diikuti sebuah tindakan nyata. Diikuti sebuah tindakan nyata, bagaimana janda tersebut sudah tidak perlu lagi menangis karena putranya yang disayanginya akan hidup kembali. Yesus memulihkan kedukaan janda tersebut karena anaknya akan dibangkitkan oleh Yesus. Anaknya akan dihidupkan oleh Yesus. Kalau kita lihat pada ayat 14, bagaimana Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Ketika firman-Nya yang memberi hidup itu disampaikan, jenazah itu pun menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bangun, duduk, dan berbicara. Kalau kita lihat pada ayat ke-15. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janda tersebut sangat-sangat fokus pada kedukaannya. Sangat fokus pada kehilangan anaknya. Sang janda tentu tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mengalami sebuah mukjizat. Sang janda tidak datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan, karena baginya kematian anaknya sesuatu yang tidak akan berubah. Berbeda kalau kita ingat perikop pembahasan firman Tuhan pada hari Minggu yang bicara tentang kisah sang perwira di Kapernaum. Bagaimana sang perwira mencari pertolongan Yesus dan karena iman dari sang perwira itu ia mengalami pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop ini hendak mengajak kita memahami dari sisi yang berbeda tentang kuasa pertolongan Tuhan dalam kehidupan umatnya. Ya, memang kita tidak melihat ada iman dan pengharapan yang dimiliki oleh si janda tersebut kepada Yesus. Kita tidak melihat bagaimana si janda datang dan memohon pertolongan. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengizinkan janda tersebut mengalami mukjizatnya. Mengalami mukjizat dari Tuhan Yesus. Mukjizat itu benar-benar berasal dari belas kasihan Yesus yang begitu besar. Mukjizat itu benar-benar anugerah Tuhan Yesus. Sebagaimana dinyatakan pada ayat 16, Allah telah melawat umatnya. Belas kasihan Yesus membawa pengharapan hidup. Belas kasihan Yesus membawa kekuatan, pengharapan, iman bagi si janda yang awalnya kedukaan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kita kembali diingatkan akan beberapa hal. Hal yang pertama, kita diingatkan, kita disadarkan bahwa Yesus berkuasa atas segala keadaan di hidup setiap umatnya. Ia tahu apa yang dirasakan oleh umatnya. Ia tahu apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Yang kedua, dari firman ini kita dikuatkan di pagi hari ini. Firman-Nya mampu untuk senantiasa memberikan kehidupan dan pengharapan bagi setiap orang yang berduka dan bergumul bahkan
di tengah penderitaan sekalipun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita bersedih, ketika kita putus asa, mungkin hari ini, saat ini kekecewaan sedang kita alami. Bahkan kita merasa bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memahami masalah dan perasaan kita. Tapi hari ini melalui firman-Nya kita dikuatkan. Dalam situasi sedih, dalam situasi terpuruk sekalipun, dalam situasi putus asa, bahkan kekecewaan, bahkan pergumulan sekalipun. Mari carilah Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Pengalaman janda yang berduka di Nain memberikan kekuatan pengharapan bagi kita bahwa firman-Nya memberikan kehidupan. Melalui firman, Ia akan menyatakan kepedulian dan penghiburannya. Melalui firman, Ia akan menguatkan dan menolong. Melalui firman, kita akan menemukan pengharapan yang nyata. Karena itu, marilah kita bersama menjalankan kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini dengan senantiasa mendasarkan pada firman yang dinyatakan dalam perjalanan kehidupan kita. Selamat berjuang untuk menjalankan gumul juang kehidupan yang Tuhan Yesus anugerahkan. Dan teruslah untuk fokus pada firman Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena hanya firman-Nya lah yang memberikan kehidupan dan memampukan kita untuk mengalami berbagai mukjizat Allah yang dinyatakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk hari ini. Kami boleh dikuatkan lewat pengalaman peristiwa seorang janda di Nain yang berduka. Tetapi firman perkataan Kristus memberikan kehidupan bagi anaknya yang sudah dinyatakan meninggal. Kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sadar bahwa seringkali kami tidak jauh berbeda seperti janda di Nain. Di tengah duka cita, di tengah pertolongan, gumul juang yang kami alami, seringkali Tuhan, kami belum mampu untuk fokus pada pertolongan-Mu. Sering kami hanya fokus pada masalah, pergumulan, kekecewaan yang kami alami sehingga kami lupa bahwa kami punya Allah dalam diri Yesus Kristus yang berkuasa, yang mampu menghapus segala duka cita yang kami alami. Hari ini dalam sujud syukur kami ampuni dosa kami. Di pagi hari ini baharui diri kami. Ketika kami akan memulai melangkah dalam kehidupan kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberkati kami. Sehingga di setiap gumul juang yang kami hadapi, kami senantiasa mampu untuk senantiasa berpaut hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami mohon dalam pertolongan-Mu. Biarlah langkah kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami, mampu kami isi dengan langkah-langkah yang melakukan kehendak Kristus. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa secara khusus di pagi hari ini. Berdoa bagi kehidupan bangsa negara kami. Berkati para pemimpin bangsa kami dimanapun berada, untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan dan mampu menghadirkan damai sejahtera Allah di dalamnya. Berkati mereka yang menjadi korban bencana alam, bencana gempa, erupsi gunung Merapi, banjir, dan berbagai bencana yang ada. Pulihkan mereka Tuhan lewat setiap orang yang Engkau utus hadir lewat kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi perjalanan kehidupan gereja-gereja-Mu. Kami berdoa bagi para pemimpin gereja-Mu dalam jajaran GPI, PGI, Majelis Sinode GPIB. Berkati para pemimpin gereja-Mu di tengah tugas dan tantangan gumul juang yang ada agar tetap berdiri tegar. Dan kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja, yang memampukan para pemimpin gereja-Mu untuk tetap melayani Engkau dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan Yesus anugerahkan. Bapa, terima kasih. Di pagi hari ini Tuhan, biarlah cinta kasih Tuhan yang selalu menopang, menyertai langkah kehidupan kami, dan memampukan kami untuk selalu bersandar hanya pada kebenaran firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Dan biarlah cinta kasih Tuhan juga memampukan kami selaku warga negara yang berada di tengah-tengah masyarakat
untuk boleh bergandengan tangan menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah kehidupan dimanapun Tuhan mengutus kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak mengarahkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat beraktivitas. Teruslah berpegang pada firman Tuhan, karena firman-Nya yang akan senantiasa memberikan kita kehidupan dan kekuatan serta pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.